Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang beriman, bertemu dengan saya Pak Eko di channel YouTube Eko Agustiswanto. Kali ini saya akan mencoba untuk sharing ya tips sukses lulus PPG dalam jabatan. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Guru yang sudah dinyatakan lolos pretest dari PPG ya, sehingga lanjut kepada proses PPG dalam jabatan ya. Akan tetapi sebelum melanjut kepada pembahasan, di sini saya perkenalkan dulu ada beberapa akun media sosial saya, diantaranya adalah channel YouTube saya yaitu Eko Agustiswanto. Mohon kiranya untuk berkenan bantu subscribe ya. Ada tombol subscribe di bawah ya, mohon untuk di subscribe. Jangan lupa video kami juga di like ya, dan jika dirasa bermanfaat bisa di share ya, video saya bisa di share agar tidak ketinggalan materi-materi dari channel saya. Bisa di tekan tombol loncengnya ya. Kemudian di sini juga ada akun media sosial yang lain ya, adalah Instagram ya, bisa di follow. Kemudian di sini adalah Twitter, namanya juga sama ya, Eko Agustiswanto. Kemudian di sini ada akun Facebook saya, namanya juga sama, Eko Agustiswanto ya. Itu adalah beberapa media sosial saya. Silakan jika berkenan bisa tersambung dengan media sosial saya. Oke Bapak Ibu yang budiman, selanjutnya di sini saya ya tidak berniat untuk mengajari gitu ya, bahwasanya di sini adalah hanya berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana sih agar sukses lulus PPG dalam jabatan itu ya. Sekali lagi di sini saya tidak berniat untuk mengajari ya, di sini adalah sifatnya berbagi pengalaman. Bapak Ibu yang saya hormati, ini bahwasanya PPG dalam jabatan itu benar-benar membutuhkan tenaga, waktu dan pikiran yang cukup banyak ya, ekstra gitu ya. Mengingat ada beberapa tahap yang harus dilalui ya. Kemarin setelah Bapak Ibu dinyatakan lolos pretest, nanti ada beberapa tahap kan gitu ya. Mungkin ada penyesuaian juga ketika di masa pandemi atau di saat seperti ini. Akan tapi coba akan saya sampaikan atau saya share pengalaman-pengalaman pada sebelumnya ya, terkait dengan PPG dalam jabatan yang sudah berlangsung. Bahwasanya PPG itu ada beberapa tahap kan begitu ya. Setelah lolos pretest, kemudian ada pendalaman materi. Nanti pertama itu adalah pendalaman materi yang bersifat daring gitu ya. Pendalaman materinya adalah online atau dalam jaringan atau daring gitu. Nah, di sini ada beberapa modul Bapak Ibu yang harus kita pelajari bersama ya. Ada modul pedagogik, kalau nggak salah ada 6 modul begitu. Kemudian ada modul profesional gitu. Nah, modul profesional nanti tergantung kebijakan dari masing-masing kampus atau masing-masing dosen nanti bagaimana pembagiannya kan gitu ya. Nah, kalau pada tahun-tahun sebelumnya itu setelah daring nanti ada namanya lokakarya gitu kan ya. Lokakarya ya, kalau dulu ini lokakarya ya, maaf, lokakarya. Lokakarya ini kalau nggak salah dulu waktunya kurang lebih 5 minggu ini ya di kampus. Nah, di sini banyak sekali tugas-tugas, kemudian ada beberapa materi yang harus kita ikuti dan lain sebagainya. Terakhir nanti juga ada PPL ya. Belum terakhir ini, masih dalam proses ya, ada PPL. Kemudian setelah PPL nanti ada beberapa uji ya, diantaranya ada uji kinerja dan juga ada uji pengetahuan gitu ya, atau yang bisa disebut sebagai UKIN dan UP gitu ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut pada tips ya. Sekali lagi kita siapkan karena memang PPG dalam jabatan ini benar-benar membutuhkan hal yang ekstra gitu ya. Bukan berarti kami atau saya menakut-nakuti, tidak, tapi memang ini adalah gambaran dari PPG yang sudah pernah berlangsung. Pertama adalah doa Bapak Ibu, pastilah ini doa ya, doa. Jadi doa di sini menjadi kunci utama pada kesuksesan kita ya. Yang bisa kita sematkan pada niat awal kita dalam menempuh PPG ya. Kita kan tujuannya nanti menjadi guru yang sudah tersertifikasi kan gitu ya. Banyak
dari kita ya, tidak bisa kita pikir bahwasanya kalau sudah sertifikasi nanti ujung-ujungnya kan pada kita akan menerima TPG namanya ya, tunjangan profesi guru kan gitu. Itu nanti dulu Bapak Ibu yang saya hormati. Sekali lagi niat kita ya di sini adalah memperdalam ilmu kita sebagai guru, berbanyak ilmu kita sebagai guru gitu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi doa di sini sangat benar-benar sangat memberikan sebuah kunci ya dalam keberhasilan kita gitu ya, baik doa ini dari diri sendiri ya, dari diri kita sendiri. Nah, kemudian juga tidak lupa kita doa dari orang-orang terdekat ya, dari keluarga dan sebagainya gitu ya, dari keluarga gitu ya. Nah, kemudian juga tidak lupa kalau doa yang paling mujarab itu adalah doa orang tua gitu ya. Nah, doa orang tua. Nah, di sini kalau keluarga maksud saya adalah jika kita sudah berkeluarga maka doa dari anak, dari istri sangat berpengaruh gitu ya. Kemudian juga doa orang tua ini kalau misalkan orang tua kita masih ada, mohon doa, mohon restu agar PPG kita bisa berjalan dengan lancar gitu. Selanjutnya adalah di sini saya memberikan teamwork Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, bagaimanapun juga nanti kita akan terbagi menjadi beberapa kelas gitu ya. Jadi kita nanti akan menjadi satu kelas dengan tim. Satu kelas kita biasanya terisi kisaran antara 20 sampai 30 mahasiswa gitu ya, mahasiswa. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, kesulitan dalam sharing ilmu dan saling support dengan rekan sekelas sangat berperan dalam peningkatan kompetensi kita saat PPG dalam jabatan ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nanti dalam satu kelas tersebut pasti akan kita rasakan bahwasanya kita merasa unggul di dalam beberapa materi, kemudian teman kita unggul di materi yang lain, sehingga saling support. Kemudian kita juga tidak usah sungkan untuk bertanya kepada teman-teman kita yang kita rasa lebih berpengalaman. Kemudian jika kita merasa sudah memiliki modal atau memiliki pengetahuan lebih terkait dengan suatu materi ya, kita share dengan teman yang lain, karena benar-benar ini adalah sangat kita perlukan ya. Nah, sisi saling support juga demikian Bapak Ibu. Sekali lagi ada kalanya teman satu kelas ini mengalami kesulitan ya. Di sini kalau dalam jaringan itu biasanya ada kesulitan masalah jaringan, kemudian sebagainya, kemudian juga ada kondisi badan atau kondisi kesehatan yang kurang dan sebagainya, maka support dari teman-teman lah yang bisa kita harapkan, yang kita berikan, yang bisa memberikan solusi juga. Nah, di sini juga Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan efektivitas komunikasi ya, efektivitas komunikasi juga perlu Bapak Ibu yang saya hormati, termasuk dengan dosen ya. Jadi cara berkomunikasi dengan dosen dan sebagainya juga harus kita perhatikan ya, karena masing-masing dosen nanti memiliki gaya atau memiliki budaya komunikasi yang berbeda-beda, sehingga kita harus bisa fleksibel ya, bisa jangan sampai apa yang kita sampaikan dan kita komunikasikan nanti menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, di sini dibutuhkan adalah pikiran rangkuman ya. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti kita sudah terima sebuah atau menerima beberapa modul, beberapa materi ya, kita bisa membuat peta pikiran dari materi-materi tersebut. Berikut juga dengan rangkumannya ya. Jadi di sini pikiran atau mind mapping, rangkuman itu dapat membantu kita belajar secara cepat ya, belajar secara cepat, kemudian juga tepat, karena menggunakan cara dan bahasa kita sendiri. Jadi dari materi tersebut ya bisa kita rangkum, bisa kita petakan begitu. Jadi nanti arahnya materi itu kemana kan gitu ya, dengan cara dan bahasa kita sendiri, sehingga kita lebih mudah dalam mempelajarinya ya. Itu sangat mudah, sangat membantu ya, sangat membantu kita dalam mudah mengingat pembahasan dalam sebuah materi. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati ya, jika kita sudah dinyatakan lolos ini ya dari tes, kemudian juga dinyatakan sebagai calon peserta PPG dalam jabatan ya, kita harus mulai belajar dari sekarang Bapak Ibu yang saya hormati. Ini gimana? Ayo cari informasi-informasi atau referensi pada peserta PPG dalam jabatan pada tahun sebelumnya ya, kita sebut sebagai kakak kelas mungkin gitu ya. Nah itu, nah jika kita sudah memiliki materi, segera kita pelajari, karena saya rasa dari tahun ke tahun juga materi dalam PPG ini tidak terlalu jauh berbeda begitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh ya kemudian nunggu
nunggu nanti dulu aja lah, kalau sudah berjalan baru kita pelajari. Saya rasa itu tidak bijak juga gitu kan. Kalau memang kita sudah dinyatakan lolos dan lain sebagainya, yuk kita belajar mulai dari sekarang. Referensi banyak Bapak Ibu, kalau kita saling sharing gitu ya dengan kakak kelas atau kakak kelas ya, atau Bapak Ibu guru yang sudah PPG pada tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah ini Bapak Ibu yang saya hormati, jangan jauh-jauh dari kisi-kisi gitu ya. Nah, jangan jauh-jauh dari kisi-kisi. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam setiap tahun ya, dalam hal ini pemerintah ya telah memberikan rambu-rambu uji yang berupa kisi-kisi. Bisa jadi kisi-kisi itu dari tahun ke tahun berbeda Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, biasanya ini pengalamannya sudah pernah terjadi begini. Ada kalanya kita menerima banyak sekali materi dari teman-teman atau dari Bapak Ibu guru yang sebelumnya, itu banyak sekali materi, referensi datang dan sebagainya begitu. Tetapi belum tentu itu nanti berdekatan dengan kisi-kisi ini. Nah, belum tentu. Padahal kita pernah merasakan bahwasanya materi itu sangat penting gitu ya, sangat penting. Ada kemungkinan ini estimasi kita nanti bisa keluar ketika ujian atau kita gunakan dalam ujian itu. Tapi sekali lagi kita harus mengacu pada kisi-kisi ini Bapak Ibu ya, meskipun banyak referensi dan sebagainya, kita kerucutkan arah kisi-kisi itu ya. Jadi untuk rambu-rambu uji ini pemerintah telah memberikan kisi-kisi yang memang sesuai dengan yang diujikan. Jadi jangan jauh-jauh dari kisi-kisi ini ya. Kalau untuk tambahan pengetahuan, kompetensi dan sebagainya, monggo silakan ya, referensi tersebut untuk memperbanyak atau memperkaya referensi. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kita di sini juga bisa ya melaksanakan tryout mandiri. Nah, jika ada beberapa referensi, kemudian kita juga kemudian punya kisi-kisi dan sebagainya. Nah, dalam perjalanan Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam perjalanan pendalaman materi lokakarya atau daring gitu ya, Bapak Ibu jangan terlalu istilahnya fokus sekali dengan yang harus fokus ya pada modul. Akan tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga harus mengingat bahwasanya nanti kita itu juga harus ada uji ya, ada uji kinerja dan ada uji pengetahuan. Maka kita harus mempersiapkan juga di sela-sela pendalaman materi daring maupun di lokakarya maupun PPL, kita juga wajib ya ini menyiapkan ini ya. Jadi kita mulai berlatih secara mandiri menyelesaikan soal-soal, khususnya soal uji dan pengetahuan ini yang lumayan banyak memberikan ganjalan ya gitu, artinya banyak yang terjegal di sini atau tidak lulus gitu. Nah, selain kita juga terkait dengan bagaimana pengerjaannya, kita juga bisa tryout ini untuk kecepatan alokasi waktu kita gitu kan dalam pengerjaan, karena bagaimanapun juga nanti dalam setiap ujian itu pasti ada batasan waktu tertentu untuk soal-soal tertentu ya. Kalau berdasarkan pengalaman dulu uji pengetahuan itu soalnya 100 begitu, kemudian alokasi waktunya kurang lebih 3 jam gitu ya. Jadi bagaimana cara pengerjaannya itu mungkin nanti di materi berikutnya coba kita bahas terkait dengan bagaimana sih trik-trik atau tips sukses dalam pengerjaan ujian-ujian tersebut. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut pada tips yang berikutnya itu adalah, nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, kesehatan ya, jaga kesehatan. Nah ini sangat-sangat perlu Bapak Ibu yang saya hormati. Bagaimanapun juga kita ya, coba perhatikan di sini, ada kalanya dalam satu hari itu kita terkungkung dalam beberapa tugas gitu ya, dengan deadline yang sudah ditentukan kan gitu. Dengan deadline sudah ditentukan, belum lagi kita Bapak Ibu juga punya tugas ya, punya tugas apa? Mengajar, karena kita kan juga dalam jabatan, biasanya kita juga ada tugas mengajar. Maka di sini kadang-kadang kalau kita sudah terkungkung dengan tugas-tugas tersebut, nah makan kita kadang-kadang pola makan tidak terjaga ya. Kemudian pola tidur juga begitu ya, sampai kita tidur larut malam dan sebagainya. Akhirnya pola tidur juga istilahnya berubah gitu ya, perubahan itu jika masih dalam kewajaran tidak ada masalah kan, tapi kalau sudah sangat-sangat ekstrim, nah ini hati-hati Bapak Ibu, ini kita harus jaga juga. Kemudian kita juga wajib ya, namanya olahraga cukup Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kita juga harus olahraga gitu ya, entah itu hanya jalan kaki, kemudian lari atau apa, gitu juga harus menjaga ini agar kebugaran tubuh kita juga wajib kita jaga Bapak Ibu yang saya hormati. Jangan nunggu hari Minggu atau hari Sabtu Bapak Ibu, karena dalam PPG dalam jabatan ini ada kalanya hari Sabtu, hari Minggu pun juga kita harus
harus berkutat juga pada tugas-tugas kan gitu ya. Kemudian yang terakhir ini ada manajemen stres Bapak Ibu yang saya hormati. Nah ini juga perlu Bapak Ibu ya, bagaimanapun juga nanti tekanan demi tekanan bukan berarti saya ini enggak, tapi memang dirasakan gitu ya. Artinya apa Bapak Ibu, misalkan kita ya Bapak Ibu yang sudah berkeluarga gitu kan, nanti ada misalkan di keluarga misalkan ada istilahnya agenda, ada acara dan sebagainya, kemudian harus berbagi dengan tugas-tugas PPG, belum lagi nanti juga ada kegiatan-kegiatan di sekolah, tugas-tugas di sekolah. Lah ini Bapak Ibu ya, ini wajib kita jaga Bapak Ibu. Kenapa demikian Bapak Ibu yang saya hormati? Jika ini semua tidak kita jaga, saya kira Bapak Ibu sudah berpengalaman ya, itu juga sangat berpengaruh Bapak Ibu. Bisa jadi ketika kita ujian ya, kita sudah memiliki amunisi kompetensi yang cukup bagus, kemudian kita sudah merasa belajar rajin dan sebagainya, akan tapi ketika pas hari ujian ternyata kondisi kita menurun. Nah itu juga berpengaruh pada keberhasilan kita dalam PPG dalam jabatan ini, khususnya di penentuan ujian Bapak Ibu yang saya hormati ya. Kemudian Bapak Ibu, sekali lagi ini ada beberapa tips, ini bukan berarti saya itu mengajari Bapak Ibu, tidak, Bapak Ibu sudah memahami hal ini semua, hanya saja kita saya pribadi ini adalah sharing ilmu gitu ya, sharing pengalaman gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi beberapa tips Bapak Ibu bisa sukses lulus PPG dalam jabatan. Tentu ada beberapa hal yang mungkin ada tips-tips lain atau ada referensi dari Bapak Ibu guru atau teman-teman yang sudah mengikuti PPG pada tahun sebelumnya, itu juga bisa dijadikan referensi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, semoga Bapak Ibu semuanya sukses dan lulus PPG dalam jabatan di tahun ini. Amin ya, kita aminkan ya. Jadi Bapak Ibu guru di Indonesia pada umumnya dapat memiliki kompetensi dan bersertifikat melalui jalur PPG dalam jabatan ini. Baik Bapak Ibu, itu sekali lagi mohon dukungannya kepada channel saya Eko Agus Triswanto dengan cara subscribe ya. Subscribe di akun YouTube Eko Agus Triswanto. Sampai jumpa Bapak Ibu. Jika ada kesalahan itu murni dari saya Bapak Ibu, dan jika ada hal yang mungkin bisa bermanfaat itu semata-mata dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Sebab itu ada kekurangan saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya.